pandemi bagi teman-teman disabilitas tuh banyak sekali ya. Saya tahu banyak yang sangat antusias untuk mendapatkan vaksin, karena selama ini teman-teman disabilitas itu selalu teman-teman dengan disabilitas itu pertama harus diprioritaskan untuk vaksinasi, harus didahulukan, dan juga kita sebagai masyarakat itu harus turut membantu ya. Selamat datang di podcast Pandemic Talks. Pandemic Talks adalah platform edukasi COVID-19 di Indonesia yang membahas seputar data pandemi, sains, medis, sosial, dan budaya. Serial podcast kami akan membahas segala hal mengenai topik vaksinasi bersama narasumber-narasumber yang merupakan pakar atau ahli di bidangnya. Podcast ini bertujuan untuk mengajak masyarakat Indonesia untuk lebih memahami vaksinasi. Yuk, mari kita dengarkan. Semoga bermanfaat ya. Halo pendengar semuanya, apa kabar? Saya Mutiara, saya adalah inisiator dari Pandemic Talks dan juga host Anda hari ini. Nah, selamat datang ya di serial podcast vaksinasi Pandemic Talks. Nah, di episode kali ini kami akan membahas tentang sebuah isu yang sangat penting dalam program vaksinasi di Indonesia. Nah, program vaksinasi di Indonesia telah dimulai sejak Januari 2021. Dan seperti yang kita ketahui, setiap warga negara punya hak yang sama untuk mendapatkan vaksinasi, termasuk kelompok disabilitas. Namun, sesungguhnya kelompok disabilitas memiliki berbagai keterbatasan dalam memperoleh haknya, khususnya saat pandemi ini, termasuk seperti mendapatkan pelayanan kesehatan saat vaksinasi. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta jiwa atau setara dengan 5% dari populasi Indonesia. Pemerintah sendiri saat ini menargetkan 500.000 masyarakat dengan disabilitas untuk divaksin. Dari 225.000 target vaksinasi disabilitas dialokasikan untuk Jawa dan Bali. Nah, kabar baiknya saat ini sudah ada 95% target mendapatkan vaksin dosis pertama. Kenapa penyandang disabilitas terabaikan saat vaksinasi? Seberapa sulitnya penyandang disabilitas mengakses vaksinasi? Dan mengapa mereka juga harus diprioritaskan untuk vaksin? Yuk kita bahas bersama Mbak Anggi Yasari Puji Aryati yang adalah co-founder Samya Samatva Indonesia, sebuah gerakan inklusif yang bergerak dalam riset dalam isu kemasyarakatan, termasuk isu yang berkaitan dengan disabilitas. Mbak Anggi ini juga penyandang disabilitas yang saat ini aktif untuk mendampingi dan memberdayakan kelompok disabilitas. Di podcast dengan judul Jangan Lupakan Vaksinasi Disabilitas. Halo Mbak Anggi, apa kabarnya? Halo, kabar baik Mbak Tiara. Apa kabarnya di sana? Baik Mbak, baik-baik Alhamdulillah. Mbak Anggi, terima kasih banget ya udah mau ngobrol bareng di podcast Pandemic Talks tentang vaksinasi kali ini. Mungkin aku pengen nanya pendapat dari Mbak Anggi sendiri. Ini kan kita sudah menghadapi pandemi udah cukup lama ya, sudah 1,5 tahun gitu. Nah sebenarnya menurut Mbak Anggi sendiri, apa saja sih sebenarnya tantangan dari kelompok disabilitas selama pandemi ini? Ya mungkin Mbak Anggi bisa cerita sedikit tentang dari sisi kesehatannya, dari sisi sosial, atau misalnya dari sisi ekonomi gitu ya, dari apapun boleh ya Mbak. Kalau saya bercerita sedikit tentang pandemi bagi teman-teman disabilitas tuh banyak sekali ya tantangannya. Terutama memang karena kita ini kan lebih banyak teman-teman yang bekerja di bidang yang bertemu dengan banyak orang atau kerjaan satu persatu begitu. dan ini tentu saja mencederai, melukai bukan hanya secara fisik tapi juga secara finansial bagi teman-teman disabilitas yang pekerjaannya itu lebih banyak bertatap muka dengan orang lain, terutama karena penggunaan masker juga untuk mungkin beberapa teman tuli gitu ya kesulitan karena bagaimana bisa berkomunikasi jika
tidak melihat gestur wajah gitu, atau membaca bibir, itu tentu saja menyulitkan. Syukurlah memang ada beberapa masker saat ini yang kemudian dibuat untuk bisa memfasilitasi teman-teman yang membutuhkan membaca gerakan bibir untuk dapat berkomunikasi. Tapi tentu saja di luar itu semua, pandemi ini membuat situasi yang sudah sulit bagi teman-teman penyandang disabilitas menjadi lebih sulit lagi gitu. Iya, pastinya ya Mbak ya. Tadi kan Mbak Anggi sempat ngomong tentang masker tadi ya, masker khusus untuk teman-teman tuli. Kalau misalnya pandemi ini kan juga kita dikenalkan dengan protokol kesehatan yang 5M itu ya Mbak ya, yang digalakkan oleh pemerintah. Kita selalu kemana-mana kita selalu diingetin tentang protokol kesehatan. Untuk teman-teman disabilitas sendiri itu ada kesulitan nggak sih Mbak Anggi untuk mengadopsi dan juga belajar tentang protokol kesehatan ini? Ya. Jadi kalau kita berbicara protokol kesehatan yang awalnya 3M ya, mencuci tangan, memakai masker, kemudian juga menjaga jarak, dan sekarang ini menjadi 5M. Nah kalau kita lihat sekarang misalnya kita ada di pusat-pusat perbelanjaan gitu ya, atau ketika kita masuk ke toko, tempat cuci tangan yang tersedia itu bagi saya, atau alat pengukur suhu ya, alat pengukur suhu itu letaknya semua tinggi-tinggi nggak sih? Pasti iya, tinggi-tinggi semua. Jadi mereka tidak bisa mengukur suhu tubuh saya karena alat pengukurnya tinggi gitu. Mungkin ada beberapa tempat yang masih menggunakan pengukur suhu tembak ya, yang digunakan di tangan atau di dahi gitu ya. Tapi banyak juga yang sudah memasang di pintu-pintu tapi tempatnya tinggi gitu. Jadi untuk ukuran tubuh saya ini kan kayak ukuran anak kecil ya, anak kecil umur 5 tahun, 6 tahun mungkin ya. Jadi karena saya tidak bisa mencapai itu, saya tidak mengukur suhu tubuh saya misalnya. Atau karena alat yang buat cuci tangan, alkohol dispensernya, hand sanitizer dispensernya itu tinggi, saya tidak mencuci tangan. Beruntungnya saya memiliki fasilitas untuk membawa hand sanitizer saya sendiri gitu. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang untuk membeli hand sanitizer pun saat ini mungkin tidak mudah gitu kan, diprioritaskan untuk kebutuhan pokok lainnya gitu. Jadi saya pikir kalau kita berbicara protokol kesehatan untuk urusan mencuci tangan saja kita masih belum aksesibel ya untuk jenis disabilitas tertentu, terutama yang memiliki disabilitas fisik seperti saya atau pengguna kursi roda seperti saya gitu ya. Entah mungkin asumsinya teman disabilitas tidak akan keluar rumah atau bagaimana, saya nggak tahu. Tapi yang pasti kita punya PR untuk masalah 5M ini ya. Belum lagi untuk mencuci tangan tadi sudah, masker tadi ada beberapa hambatan mungkin, tapi sudah berusaha ditengahi dengan adanya masker yang memakai plastik gitu ya. Plastik depannya ya, Mbak. Baik. Nah, itu juga harus dikomunikasikan dengan baik ya Mbak, berarti ya. Betul, teman-teman disabilitas. Jangan sampai kerentanan teman-teman disabilitas justru semakin bertambah lagi dengan resiko-resiko ini gitu. Kemudian juga menjaga jarak, sementara banyak teman-teman disabilitas yang jika disabilitas sensorik tentu membutuhkan sentuhan gitu ya. Sementara saat ini kan sekarang banyak disarankan untuk tidak menyentuh barang-barang tertentu gitu. Jadi ini tentu saja menyulitkan, sekali lagi menyulitkan untuk teman-teman yang membutuhkan sentuhan untuk mengetahui apa yang sedang dia berjalan kemana begitu kan ya. Dengan handrail gitu. Handrail itu kan harus dipegang gitu ya. Apakah itu sudah dipastikan didisinfektan secara terus-menerus atau ya memang kita bertanggung jawab untuk diri kita sendiri tentunya. Tapi ini tentu saja menambah kerentanan teman-teman disabilitas. Kemudian juga menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas gitu. Sementara banyak teman-teman
penyandang disabilitas itu jenis pekerjaannya, kalau saya tidak salah itu statistik terakhir menunjukkan dari usia produktif teman-teman disabilitas 75,8% itu bekerja di sektor informal. Ya, sangat itu banyak berarti ya Mbak ya. Lebih dari setengah. Lebih Bahkan dari setengah banyak sekarang. 75,8% ya, hampir mendekati 80% ya teman-teman disabilitas itu bekerja di sektor informal. Salah satunya di antara sektor-sektor penunjang kesehatan, misalnya pijat gitu ya, atau membuka toko pulsa gitu kan, atau laundry atau jenis jasa warung atau jahit yang lainnya. Dan ini semua adalah sektor-sektor yang banyak terpukul oleh pandemi gitu. Dan ini tentu saja melukai finansial teman-teman disabilitas luar biasa ya, signifikan. Jadi banyak ya efeknya ya pandemi ini untuk teman-teman disabilitas, dan tentu saja semakin menambah kerentanan teman-teman. Jadi memang kita masih terus belajar gitu ya, bagaimana sih teman-teman difabel bisa beradaptasi dalam situasi yang sangat berat ini gitu. Dan tentu saja peningkatan kapasitas dan pemberdayaan teman-teman disabilitas ini harus semakin menjadi prioritas yang strategis gitu, karena kita tidak mungkin membahas pertumbuhan ekonomi yang signifikan tanpa melibatkan teman-teman disabilitas. Iya, itu harapannya ya Mbak ya, semoga bisa gitu, supaya teman-teman lebih bisa menggapai fasilitas kesehatan juga, karena memang teman-teman disabilitas itu harus sekali dibantu ya Mbak Anggi, harus dibantu untuk bisa mendapatkan hak-haknya mereka itu. Oke, tadi Mbak Anggi sudah menjelaskan keadaan teman-teman disabilitas selama 1,5 tahun pandemi ini ya. Dan tahun 2021 ini kan bisa dibilang kita memasuki babak baru ya Mbak ya, karena kita sudah mulai melakukan vaksinasi. Vaksinasi sudah mulai dari bulan Januari, dan teman-teman disabilitas termasuk dalam prioritasnya gitu. Nah, yang mungkin saya pengen tanya, gimana sih menurut Mbak Anggi, teman-teman disabilitas itu banyak yang semangat nggak mau vaksin? Gimana sih antusiasmenya mereka? Ya, dari apa yang saya tahu ya, dari teman-teman, obrolan teman-teman gitu di WA grup teman-teman disabilitas, banyak saya tahu banyak yang sangat antusias untuk mendapatkan vaksin gitu kan, untuk divaksin, karena sekali lagi memang keadaan ini memukul finansial teman-teman disabilitas secara keuangan sangat berat ya, sehingga mereka ingin sekali divaksin. Dan sayangnya banyak juga informasi yang tidak tepat tentang pertama, apakah vaksin ini aman atau tidak untuk teman-teman disabilitas gitu. Lalu efeknya bagaimana untuk teman-teman disabilitas, karena berita-berita palsu atau bahasa kerennya hoax gitu ya, itu banyak sekali beredar di WA grup teman-teman disabilitas, atau di sosial media, atau di SMS gitu ya. Itu masih banyak yang dimulai dengan kata-katanya si ini gitu ya. Nah, ini masih banyak di antara teman-teman disabilitas. Nah, informasi-informasi ini tentu menambah tingkat ketakutan teman-teman disabilitas menjadi berlipat, karena kita tahu situasi kerentanan fisik teman-teman disabilitas, mungkin dengan adanya virus-virus lain seperti polio misalnya, ini tidak tahu efeknya bagaimana gitu. Dan informasi kesehatan ini saat beberapa masih belum banyak ya yang tersebar dengan baik. Pertama, karena tingkat literasi teman-teman disabilitas yang tidak banyak juga yang sekolah gitu ya di usia-usia seperti usia kita, usia saya sebenarnya ya, 40-an ini, atau bahasa yang diberikan saat informasi itu tidak jelas untuk teman-teman disabilitas, sulit gitu ya untuk dipahami. Yang kedua juga situasi kesehatan, kondisi kesehatan teman-teman disabilitas ini membutuhkan konsultasi lebih dahulu gitu untuk meyakinkan bagaimana sih keadaan mereka, karena
ya seperti kita tahu ada penyakit-penyakit bawaan yang mempunyai kontraindikasi dengan vaksin. Dan ini yang lebih banyak berita buruknya tersebar kepada teman-teman disabilitas dibandingkan dengan tingkat tingkat kemanjuran dari vaksin itu. Jadi kalau saya katakan apakah antusias, iya ada antusiasmenya, tapi juga ada rasa takutnya ya, karena berita palsu, kemudian juga karena efeknya yang mereka belum tahu dengan jelas karena informasinya belum lengkap. Pasti di dalam itu ada pergolakan batin gitu ya Mbak Anggi ya, kayak pengen tapi juga ada ragu-ragunya, ada bimbangnya, ada ingin untuk cepat pandemi untuk selesai gitu. Jadi campur-campur itu semua ya Mbak Anggi ya. Oke. Kalau misalnya untuk Mbak Anggi sendiri, Mbak Anggi udah vaksin? Syukurlah sudah. Syukur. Saya sudah vaksin, sudah lengkap 2 kali bulan Maret. Ya, bulan Maret saya sudah vaksin. Kalau pengalaman ininya Mbak, apa sih namanya, di saat registrasinya, pelaksanaan vaksinnya itu semua gimana Mbak? Mungkin teman-teman ada yang pengen tahu juga. Betul. Jadi karena disabilitas fisik saya ini mobilitasnya masih cukup masih ringan ya, masih bisa dilakukan gitu. Saya ingat itu saya mendaftar antrian itu agak kosong sih, bulan Maret itu masih kosong ya. Mungkin karena kesadaran vaksin belum terlalu banyak. Bulan Maret 2021 itu saya vaksin. Kemudian saya antri itu di parkiran. Kemudian diantar ke ruang dalamnya, ke klinik dalamnya itu ya. Diantar situ untuk, justru saya ingat ada 5 loket atau 6 loket, didaftar ulang, diregistrasi, kemudian dicek tensi, tekanan darah, kemudian saturasi oksigen juga dicek, kemudian ada konsultasi dengan dokter, menunggu antrian, suntik, kemudian observasi, ya kan? Semuanya ini karena badan saya kecil ya, jadi buat saya naik turun kursi itu agak lelah. Nah, memang kalau kita berbicara teknis, kemudian kita menyentuh pada ragam disabilitas. Karena disabilitas itu kan tidak cuma satu ya, banyak sekali. Disabilitas fisik pun juga banyak ragamnya gitu. Ada yang tubuh bagian atas, ada yang tubuh bagian bawah, begitu ya. Ada yang ringan, ada yang berat gitu. Jadi memang harus dipastikan bahwa lokasi itu harus aksesibel gitu. Aksesibel maksudnya bisa dijangkau, bisa dijangkau dengan mudah oleh teman-teman disabilitas, apapun ragam disabilitasnya, baik dengan pendamping maupun tidak dengan pendamping begitu. Jadi memang ini harus diperhatikan dengan jelas. Nah, tadi kita semua udah ngedengerin ya betapa banyak sekali tantangan-tantangan yang teman-teman disabilitas itu harus lalui untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi menurut Mbak Anggi ini sudah pasti ya bahwa teman-teman disabilitas itu harus diprioritaskan untuk vaksin dan harus didahulukan. Mbak Anggi setuju ya? Setuju banget, karena selama ini teman-teman disabilitas itu selalu ketinggalan gitu ya, ketinggalan informasi, ketinggalan akses gitu. Ketika beberapa minggu lalu saya diundang ke Surabaya dan beberapa teman disabilitas itu mengatakan ketika mereka datang ke lokasi vaksin yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan mengorganisir diri mereka untuk datang, banyak teman-teman disabilitas yang tidak punya KTP gitu ya, dan karena tidak punya KTP ini mereka tidak terdaftar vaksin, jadi harus menunggu untuk Dukcapil, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, datang dan mencatat gitu ya. Ini dilakukan secara manual di tempat itu saat itu. Ini langkah bagus, saya mengakui bahwa itu langkah bagus, tapi karena masih manual gitu ya, atau dadakan gitu, jadi pasti masih ada skip, masih ada ya kurang-kurangnya sedikit ya.
dan ini harus diperbaiki. Saya tahu, saya yakin bahwa pemerintah juga sudah mencatat bahwa ini harus diperbaiki. Tapi ketika di Jawa saja masih demikian gitu ya, pulau yang dekat dengan pusat pemerintahan, kita bisa melihat dong, kita bisa kalau boleh kita berasumsi, kalau boleh kita membuat dugaan bahwa kemungkinan besar di luar Jawa pun demikian dengan efek yang lebih besar gitu ya. Dan kelihatan sekali ya bagaimana teman-teman disabilitas ini belum menjadi prioritas bagi banyak pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Kenapa teman-teman disabilitas itu harus diprioritaskan mendapatkan vaksin? Karena memang sudah hak teman-teman disabilitas sama seperti warga negara lainnya di Indonesia ini untuk mendapatkan vaksin. Yang kedua adalah jangan lagi ada teman-teman disabilitas yang tertinggal, yang menjadi korban dari keteledoran ya, dari keteledoran banyak orang, dari keteledoran masyarakat dan juga kelalaian pemerintah. Oke, tadi dari cerita Mbak Anggi sendiri memang banyak sekali ya kendala yang dihadapi oleh teman-teman disabilitas itu di lapangan untuk mendapatkan vaksin itu sendiri. Kalau misalnya menurut Mbak Anggi, itu sebenarnya apa sih yang teman-teman disabilitas butuhkan dari pemerintah dan juga dari masyarakat untuk mendukung dan mempermudah mereka untuk vaksin? Oke, jadi yang dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas adalah pertama pendataan yang akurat gitu ya, karena dengan adanya pendataan yang akurat yang tersegregasi bagi teman-teman disabilitas, ini berarti pemerintah sudah memberikan perhatian yang besar terhadap bagaimana nanti program-program pemerintah ini bisa mencapai, bisa diberikan langsung kepada teman-teman disabilitas. Yang kedua adalah selain pendataan, tentu saja kita berharap bukan berharap lagi ya, tapi membutuhkan akomodasi yang layak, aksesibilitas, baik itu layanan-layanan publik, program-program pemerintah maupun yang jelas adalah layanan-layanan kependudukan ya yang esensial gitu. Karena tanpa ada KTP kita nggak bisa akses ke semua program pemerintah gitu kan. Benar-benar. Ini yang utama dan terutama adalah pendataan. Dan yang harus dilakukan masyarakat sebagai support system atau sebagai sistem pendukung utama teman-teman disabilitas adalah memastikan bahwa teman-teman disabilitas ini mendapatkan haknya sebagai penduduk dan warga negara Indonesia. Anggi, ini ada pertanyaan terakhir. Mungkin teman-teman pendengar semua pengen tahu apa sih sebenarnya yang teman-teman bisa lakukan kalau misalnya di lingkungan terkecil mereka itu ada teman-teman dengan disabilitas, misalnya dari lingkungan tetangga, keluarga, atau nenek kakeknya itu sebenarnya penyandang disabilitas. Apa sih peran yang bisa masyarakat lakukan dan juga mungkin pemerintah lakukan untuk turut menyukseskan vaksinasi ini? Ya, yang pertama adalah jika kita mempunyai kerabat, tetangga, saudara, anak, kakak, adik, bapak, ibu yang disabilitas gitu ya, terutama yang kondisi karena lahir atau karena sakit gitu ya, itu kita pastikan apakah dia sudah memiliki kartu kependudukan KTP gitu ya. Ini harus kita pastikan. Kalau memang sudah, kita pastikan dia terdaftar dalam program vaksin nasional. Karena ada vaksin-vaksin nasional yang terutama dikhususkan untuk teman-teman disabilitas. Jadi ini ketika kita memiliki orang yang kita tahu di sekitar kita disabilitas, ya mungkin sepertinya kita sok tahu gitu ya, tapi mungkin kita bisa ngobrol dengan otoritas terdekat, mungkin dari keluarga, dari RT, RW, kelurahan gitu ya. Karena sekarang yang memiliki otoritas itu adalah kelurahan atau desa gitu ya. Kalau di desa mungkin karena ada dana desa ini sangat membantu, tapi kelurahan di kota mungkin kelurahan ya. Jadi silakan dilaporkan gitu kan, dibujuklah, diajak bicaralah keluarganya kalau memang keluarga tidak mendaftarkan anak ini untuk mendapatkan kartu tanda anak atau kartu tanda penduduk. Jadi pastikan semua warga negara kita baik disabilitas
maupun non disabilitas ini memiliki kartu tanda penduduk supaya pertama bisa divaksin. Itu yang prioritas. Jadi dari obrolan kita tadi bisa disimpulkan ya Mbak bahwa memang teman-teman dengan disabilitas itu pertama harus diprioritaskan untuk vaksinasi, harus didahulukan, dan juga kita sebagai masyarakat itu harus turut membantu ya Mbak Anggi. Betul, harus. Baik kalau gitu, terima kasih banyak Mbak Anggi untuk waktunya sudah mau ngobrol bersama dengan kita. Seru banget pembahasannya. Semoga sehat-sehat selalu dan semoga teman-teman disabilitas bisa lebih banyak lagi divaksin ya. Terima kasih kembali Kak Tiara. Terima kasih Mbak Anggi. Berdasarkan penjelasan Mbak Anggi tadi dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa dalam program vaksinasi kelompok penyandang disabilitas ini masih sering terabaikan. Dan mereka juga masih banyak menghadapi kendala. Nah, sebenarnya kita itu bisa loh turut berperan serta membantu vaksinasi untuk kelompok penyandang disabilitas ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada Mbak Anggi atas penjelasannya yang sangat amat mudah dipahami mengenai topik vaksinasi untuk disabilitas ini. Semoga bisa bermanfaat untuk para pendengar dan juga semoga ke depannya kelompok penyandang disabilitas ini bisa lebih diutamakan untuk vaksin. Nah, semoga kita semua juga sadar dan menjadi lebih berdiri, bisa membantu kelompok disabilitas mendapatkan haknya untuk divaksin. Tidak usah jauh-jauh, kita mulai dari sekeliling kita, dari keluarga, dari tetangga, dari masyarakat sekitar. Ayo vaksin, ajak semua keluarga dan teman untuk vaksin. Jangan lupa prokes 5M ya, kita bersama bisa secara aktif turut mengendalikan pandemi. Untuk mendengarkan seri podcast vaksinasi yang lainnya dan juga informasi atau edukasi seputar pandemi, kunjungi akun Pandemic Talks di Instagram, Spotify, dan YouTube. Bantu kami untuk menyebarkan informasi bermanfaat ini ke keluarga, relasi, dan masyarakat lainnya. Mari kita sukseskan vaksinasi agar pandemi lekas selesai. Contohnya itu ada bermacam-macam. Bisa dengan datang ke vaksinasi sesuai jadwalnya, membantu menangkal hoax, dan juga meneruskan informasi yang benar tentang vaksinasi. Semoga Indonesia bisa bangkit dari pandemi. Yuk, Indonesia bisa yuk!